Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Satika dengan NIM 2510201052. Dan saya Asyifa Emil Nurani dengan NIM 2510201067. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora dengan dosen pengampu Bapak Megi SPD MPD GM. Jadi kita langsung aja ke sesi tanya jawab. 1 pertanyaan, 2 jawaban dari Ananda Syifa dan saya. Baik, mungkin pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan hubungan antara Islam dan ilmu sosial humaniora. Mengapa studi ini penting dalam memahami perkembangan masyarakat modern? Menurut saya, hubungan Islam dan ilmu sosial humaniora, Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga mengatur ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial. Ilmu sosial humaniora membantu memahami bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam realitas masyarakat, seperti budaya, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Pentingnya membantu memahami perubahan masyarakat modern seperti globalisasi, teknologi, dan budaya, dan menjadikan ajaran Islam lebih kontekstual dan relevan, dan menghindari pemahaman agama yang sempit. Menurut Syifa? Menurut saya, hubungan Islam dan ilmu sosial humaniora yaitu saling berkaitan dalam memahami manusia dan masyarakat. Dari Islam memberi nilai, norma, dan pedoman hidup. Sedangkan ilmu sosial humaniora yaitu mengkaji perilaku manusia, budaya, dan interaksi sosial. Pentingnya studi ini yaitu untuk membantu memahami perubahan masyarakat modern dan menghindari pemahaman agama yang kaku. Mungkin hanya itu pendapat dari saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Peran ilmu sosial humaniora dalam memahami nilai Islam dan dampaknya. Menurut Syifa dulu. Menurut saya peran ilmu sosial humaniora antara lain yaitu seperti menjelaskan konteks sosial dari ajaran Islam, misalnya zakat dalam ekonomi, membantu implementasi nilai Islam secara nyata, dan menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, konflik, atau ketimpangan. Dampaknya dapat berupa terwujudnya masyarakat yang adil, toleran, dan seimbang, serta mengurangi konflik sosial berbasis agama. Mungkin itu saja. Kalau menurut Ella ya, perannya tuh seperti menganalisis perilaku sosial umat Islam, menjelaskan nilai Islam dalam kehidupan nyata seperti keadilan, toleransi, dan lain-lainnya. Dampaknya bisa menjadi masyarakat lebih toleran dan terbuka, nilai Islam lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi konflik sosial berbasis agama. Cukup. Jadi langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Islam memandang konsep humanisme dalam ilmu sosial humaniora. Berikan contoh penerapan nilai-nilai humanisme dalam ajaran Islam. Menurut Ella, pandangan Islam itu seperti Islam mendukung humanisme tetapi berbasis ketuhanan, seperti teosentris, bukan hanya manusia, antroposentris. Contoh penerapan, menghormati sesama manusia, Quran Surah Al-Isra ayat 70, dan menolong orang lain seperti zakat, bersedekah, dan menjaga keadilan sosial, tidak membeda-bedakan ras, suku, atau status. Kalau menurut Syifa? Menurut saya, humanisme ialah menghargai martabat manusia. Dalam Islam, manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Semua manusia punya hak dan kehormatannya masing-masing. Untuk contoh penerapannya,
seperti larangan menzolimi orang lain, kewajiban membantu fakir miskin seperti memberi zakat dan sedekah, dan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Cukup itu saja dari saya. Kita lanjut ke soal nomor 4 tentang perbedaan pendekatan studi. Pendapat dari Syifa dulu. Kalau menurut saya perbedaan pendekatan studi ini, yang pertama itu studi Islam tradisional, seperti berbasis wahyu seperti Al-Quran dan hadis, normatif atau menentukan benar atau salahnya perbedaan ini, dan fokus pada hukum dan ibadah. Untuk perbedaan ilmu sosial humaniora, yaitu berbasis penelitian empiris, analitis dan kritis, dan fokus pada realitas sosial. Perbedaannya ialah jika tradisional itu adalah apa yang seharusnya, sedangkan sosial humaniora yaitu apa yang terjadi di masyarakat. Kalau menurut Ella, yang pertama ada studi Islam tradisional, fokus pada teks Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada ilmu sosial humaniora, fokus pada realitas sosial, bersifat empiris dan kontekstual. Intinya, tradisional itu adalah berbentuk teks, sedangkan ilmu sosial humaniora konteks kehidupan secara nyata. Baik, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja prinsip-prinsip dasar dalam studi ilmu sosial humaniora yang dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam perspektif Islam. Jelaskan masing-masing prinsip tersebut. Baik, silakan Ella. Prinsipnya ada beberapa. Yang pertama empiris, berdasarkan fakta nyata di masyarakat. Yang kedua kritis, menganalisis masalah secara mendalam. Yang ketiga humanis, mengutamakan nilai kemanusiaan. Dan keempat ada kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dan yang terakhir interdisipliner, menggunakan berbagai ilmu. Kalau menurut Syifa? Menurut saya prinsip-prinsip dasar ilmu sosial humaniora itu yang pertama ada, mungkin nggak jauh beda dari pendapat Ella, yaitu empiris atau berdasarkan fakta sosial. Yang selanjutnya yaitu ada rasional atau menggunakan akal, dan ada kritis, yaitu tidak menerima sesuatu tanpa analisis. Yang keempat ada holistik atau melihat masalah secara menyeluruh terlebih dahulu, dan yang terakhir yaitu ada etis, sesuai dengan nilai moral. Contohnya dalam Islam seperti halal, adil, atau maslahat. Cukup itu saja. Soal berikutnya, tentang komponen utama ilmu sosial humaniora yang berkaitan dengan Islam. Menurut saya komponen utama ilmu sosial humaniora yang terkait dalam Islam yaitu yang pertama ada sosiologi atau hubungan antara manusia seperti antar umat dan antar masyarakat. Yang kedua ada antropologi, budaya dan tradisi Islam. Selanjutnya ekonomi, yaitu sistem ekonomi Islam seperti zakat dan larangan riba. Yang selanjutnya ada politik, yaitu kepemimpinan dan keadilan, serta yang terakhir ada psikologi, yaitu perilaku dan akhlak manusia. Kalau menurut Ella, komponen utamanya ada sosiologi, mempelajari hubungan sosial, dan antropologi, mempelajari budaya manusia, ekonomi mengatur kebutuhan hidup, dan politik mengatur kekuasaan dan pemerintah. Dan terakhir ada psikologi, mempelajari perilaku manusia. Mungkin kita langsung lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana proses penelitian sosial yang sesuai dengan perspektif Islam. Jelaskan langkah-langkahnya. Menentukan masalah yang pertama berdasarkan fenomena sosial yang nyata. Yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data,
Dan yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir rekomendasi atau memberi solusi yang bermanfaat atau maslahat. Menurut Syifa? Kalau menurut saya proses penelitian sosial dalam Islam itu langkah-langkahnya seperti sama, menentukan masalah terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mengumpulkan data, dan setelah mengumpulkan data seperti observasi atau wawancara, lanjut dengan menganalisis data. Setelah menganalisis data, kita harus mengaitkan dengan nilai Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan solusi yang kita bahas pada masalah tersebut. Jadi prinsip pentingnya yaitu jujur, adil, dan tidak manipulatif. Mungkin itu saja. Soal berikutnya tentang keadilan sosial dalam Islam dan ilmu sosial humaniora. Kalau menurut saya, keadilan sosial dalam Islam, keadilan ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi implementasinya seperti zakat dan distribusi kekayaan, larangan eksploitasi dan penindasan, serta kesetaraan di depan hukum. Hubungannya dengan ilmu sosial yaitu dikaji sebagai solusi ketimpangan sosial dan menjadi dasar kebijakan sosial. Nomor 8 ada yang tadi tentang konsep menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak zalim, tidak berat sebelah. Contoh, zakat untuk membantu yang miskin, hukum yang adil tanpa mengatur status. Hubungan dengan ilmu sosial humaniora. Ilmu sosial humaniora membantu menganalisis ketimpangan sosial, memberikan solusi ilmiah sesuai nilai keadilan Islam. Kita lanjut nomor selanjutnya tentang kritik sosial dalam Islam. Menurut Syifa tentang kritik sosial dalam Islam yaitu kritik sosial adalah upaya memperbaiki masyarakat. Dalam Islam, masyarakat itu sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan dapat mengingatkan ketidakadilan. Contoh modernnya seperti kritik terhadap korupsi, menolak diskriminasi, dan dakwah melalui media sosial untuk perubahan yang positif. Menurut Syifa itu, bagaimana menurut Ella? Menurut saya ya, upaya pengertiannya itu seperti upaya menegur atau memperbaiki keadaan yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Contohnya menegur korupsi, ketidakadilan, dakwah melalui media sosial tentang moral, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dampaknya dalam masyarakat modern, edukasi publik, tulisan diskusi, gerakan sosial. Sudah. Dalam masyarakat modernnya, edukasi publik, tulisan, diskusi, dan gerakan sosial. Baik, soal yang terakhir yaitu soalnya menurut Anda, bagaimana strategi yang tepat untuk membangun peradaban Islam yang harmonis melalui pendekatan ilmu sosial humaniora? Menurut saya, integrasi ilmu dan agama menggabungkan ilmu sosial humaniora dengan nilai Islam, pendidikan yang kuat, menerapkan akhlak dan ilmu sejak dini, toleransi dan moderasi, menghargai perbedaan, keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan edukasi. Baik, kalau menurut Syifa, strategi membangun peradaban yaitu mungkin tidak jauh berbeda dari Ella, yaitu yang pertama integrasi ilmu dan agama, dan yang kedua pendidikan berbasis nilai Islam dan sosial. Selanjutnya dialog dan toleransi antar kelompok, penegakan keadilan sosial dan pemanfaatan ilmu sosial untuk kebijakan publik. Yang intinya adalah peradaban Islam yang maju adalah peradaban yang adil, berilmu, toleran, dan relevan dengan zaman. Mungkin hanya itu saja. Mungkin cukup sekian dari kita. Hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Jika ada yang kurang, mohon bimbingannya buat dosen pengampu kami.
dan kami memohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.